Adik-adik terkasih, di video kali ini kita akan bertemu lagi dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita kembali bersemangat mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Walaupun masih bersifatnya online, tapi saya berharap anak-anak semua tetap semangat, mendengarkan dengan antusias, mengerjakan tugasnya juga dengan baik ya. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Dan sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang kami sembah di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau tetap menyertai kami. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, memberi kami hikmat-Mu. Berkati Claudia, berkati Donat, berkati Jericho yang akan mengikuti pelajaran ini. Biar Tuhan yang bisa membimbingnya, biar Tuhan yang bisa menuntun mereka. Di dalam keterbatasan mereka, mari Tuhan Engkau akan mengurapi mereka. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita belajar mengenal puisi dan ciri-cirinya. Mungkin kalian sering melihat karya sastra yang satu ini yang dinamakan puisi, dimanapun mungkin bisa kalian temui. Atau mungkin kalian sendiri juga pernah mengarang sebuah puisi. Nah, untuk lebih detailnya, kita harus melihat pengertian dari puisi itu sendiri. Apa itu puisi dan bagaimana ciri-cirinya? Yuk, mari kita lihat dan simak bersama-sama. Jangan sampai ada yang terlewatkan video ini ya adik-adik semuanya, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Ya, kita lihat bersama-sama. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dipikirkan, namun dituangkan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk sebuah karya. Nah, maka ada namanya sebutan puisi. Nah, pengarang puisi biasanya disebut sebagai penyair. Ya, ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Dalam puisi juga terdapat irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Ya adik-adik, irama itu berhubungan dengan merdu atau kemerduan bunyi saat membacakan puisi, terus terkait dengan panjang pendeknya nada. Nah, itu namanya irama. Nah, yang kedua, rima. Rima adalah persamaan bunyi yang ada pada baris-baris puisi. Sekali lagi, rima adalah persamaan bunyi yang ada pada baris-baris puisi. Berikut ada contoh puisi yang telah disediakan ya. Ini judul puisi Cita-Cita karya Frida. Pikiranku melayang-layang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, adik-adik, yang namanya baris itu yang ditunjukin sama panah merah ya, dan seterusnya. Nah,
Di sini yang berhubungan dengan rima tadi, rimanya di sini adalah a karena bunyi akhirannya semuanya berbunyi a, yaitu ada masa akhirannya a, tanya akhirannya a, dewasa akhirannya a, cita-cita akhirannya juga a, seperti apa akhirannya juga a, terus pembaca berita akhirannya juga a, ya. Namanya itu adalah rima, bunyi akhir, ya. Bunyi akhir dari setiap baris puisi di atas berakhiran a. Oke. Nah, yang dimaksud dengan bait puisi adalah dari tulisan pikiranku sampai mau jadi. Jadi di dalam kelompok seperti yang ada dikasih tanda merah itu, jadi itu namanya bait, ya. Jadi kalau puisi cita-cita tadi, sekali lagi ya, maaf terpotong. Kalau dalam puisi cita-cita tadi itu ada berapa bait? Nah, itu ada 2 bait, ya. Ayo kembali perhatikan puisi berikut, ya. Apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Cita-cita. Siapa pengarang puisi tersebut? Pengarang puisi tersebut adalah Frida. Berapa bait puisi tersebut? Ya, ada berapa bait anak-anak? Ada 4 bait. Apa rima dari puisi tersebut? Rima dari puisi tersebut adalah a, ya. Semuanya berbunyi akhiran aa, ya. Oke. Puisi berisi curahan perasaan hati penyair tentang apa yang dirasakan, apa yang dilihat, dan apa yang dipikirkan dengan dituangkan menggunakan kata-kata dalam sebuah karya. Nah, ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat oleh irama dan rima, serta penyusunannya berisi baris dan bait, gitu adik-adik. Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. Adik-adik, kita akan membahas tentang beberapa jenis rima yang ada di dalam puisi, ya. Jenis-jenis rima. Yang pertama, rima A B atau yang berpola ABAB, ya. Puisi yang berrima ABAB sering juga disebut puisi berrima silang. Kenapa disebut berrima silang? Puisi berrima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga. Ya, baris pertama sama baris ketiga bunyinya sama, akhirannya maksudnya. Sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Ya. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara berselang-seling. Sekali lagi ya, biar lebih jelas. Puisi yang berrima ABAB, dia bunyinya seperti ini adik-adik. Dalam baris pertama dan baris ketiga memiliki kesamaan bunyi akhiran. Sedangkan baris kedua dan baris keempat memiliki persamaan bunyi akhiran, ya, kayak gitu. Itu sifat dari rima ABAB. Contoh puisi yang berrima ABAB sudah Miss siapkan, ya. Mari perhatikan bersama-sama. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu tak kenal waktu. Semua aku kerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Nah, tadi pola dari rima peluk ini tadi rima peluk, rima silang ini tadi ABAB. Jadi
bunyi akhirnya antara hari dan hati memiliki kesamaan bunyi. Jadi baris pertama sama baris ketiga itu sama bunyinya, sementara baris kedua dan keempat sama bunyinya, yaitu di sini waktu sama cita-citaku berakhiran u ya, sama. Jenis rima yang kedua, adik-adik, ada rima A B B A. Ulang lagi, rima yang kedua adalah jenis rima A B B A. Rima A B B A disebut juga dengan rima peluk, ya. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyinya pada baris pertama dengan baris keempat. Sedangkan baris kedua dan baris ketiga memiliki kesamaan bunyi. Ya. Contoh puisinya di sini kita lihat bersama-sama. Di karpet berjalan penuh gaya, berlenggok-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Nah, karena dia rimanya A B B A, tadi ciri-cirinya rima A B B A itu tadi baris pertama dan baris keempat memiliki persamaan bunyi, dan baris kedua dengan baris ketiga memiliki persamaan bunyi. Kita lihat dulu di puisinya. Baris pertama dan keempat apakah sama bunyinya? Ya, betul. Gaya dan pesona. Sama-sama A ya belakangnya. Terus putri dan peri. Sama ya. Gitu. Jadi itu dinamakan rima A B B A atau disebut rima peluk. Oke, lanjut adik-adik. Rima yang ketiga. Jenis rima yang ketiga ini adalah rima yang berpola A A B B. Rima A A B B disebut juga rima pasangan. Bait puisi yang berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan persamaan bunyi lagi pada baris ketiga dengan baris keempat, adik-adik. Ya, kita bisa lihat contoh puisinya di sini. Inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan untuk handai tolan dalam sebuah pertunjukan. Nah, di sini suara merdu sama dengan belakang bunyinya kan U tuh. Terus menyanyikan lagu berarti U juga. Nah, handai tolan belakangnya N, pertunjukan belakangnya juga N. Jadi memenuhi syarat seperti rima A A B B, karena dalam rima A A B B tadi bunyi persamaan bunyi baris pertama dengan baris kedua juga baris ketiga dan baris keempat gitu ya adik-adik. Biar bisa dipahami, baca lagi aja puisinya berulang-ulang gitu. Perhatikan juga si bunyi akhirnya apakah sama ya. Baik. Sekarang keempat adik-adik ya. Rima berpola A A A A seperti contoh puisi yang tadi sebelumnya di awal-awal ya tentang cita-cita. Nah, ini bersanjak A A A A. Bersanjak itu atau berbunyi akhiran A A A A ya. Puisi berima A A A A disebut juga puisi berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga terakhirnya itu memiliki persamaan bunyi semuanya terakhirnya ya. Aduh. Nah, contoh di sini ada puisi yang sudah disediakan juga. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi,
berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Nah, itu semuanya menggunakan bunyi akhir i ya, berarti sama diumpamakan di atas tadi berpola a ya. Kayak gitu adik-adik. Itu namanya rima a atau rima terus ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis rima. Ada berapa rima? Ya, ada 4 jenis rima yang kita pelajari hari ini ya. Semoga kalian bisa pahami apa yang Mi sudah jelaskan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendeskripsikan isi puisi. Ya, jangan pernah berhenti ya, jangan lelah ya untuk mengikuti pembelajarannya. Mari kita akan mengikuti yang selanjutnya. Dalam mendeskripsikan isi puisi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan oleh penyair adalah: yang pertama, adik-adik, bacalah puisinya dengan saksama. Ya, membaca ulang-ulang terus puisinya, kemudian cermati. Lalu, tuliskan hal-hal penting yang ada di dalam puisi. Dan yang ketiga, menentukan tokoh dari peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Menentukan tokoh dan juga peristiwa apa yang terjadi di dalam puisi tersebut. Nah, yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau kepada orang tua. Nah, yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Ya, gitu ya langkah-langkahnya untuk mendeskripsikan puisi. Gitu. Lalu, pokok berikutnya, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam sebuah puisi. Terus, ada loh adik-adik hal-hal yang harus kita lakukan atau perlu diperhatikan dalam memaknai sebuah puisi, yaitu membaca puisi tersebut dengan saksama. Kedua, membaca setiap baris dalam bait puisi dengan cermat. Ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan. Dan yang keempat, menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Berikutnya ada penggalan puisi nih adik-adik ya, yang sudah disediakan juga. Perhatikan contoh penggalan puisi berikut. Darimu aku mengenal suku Sunda. Darimu aku mengenal suku Minahasa. Dan dari mereka aku mengenal suku Papua. Kita semua satu, kita orang Indonesia. Ya, kalau dibaca puisi di atas, rimanya apa aja ya? Ada bunyinya belakangnya semua a. Berarti kalau a itu tadi dia jenis rima apa ya? Ya, jenis rimanya adalah rima a. Nah, makna puisi di atas apa sih? Ya, maknanya meskipun berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebut dirinya adalah orang Indonesia. Ya. Oke. Yang berikutnya tentang menceritakan kembali isi puisi ya. Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, lakukan langkah-langkah berikut adik-adik. Yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Ya, diteliti ya, dibaca dengan baik. Lalu cermatilah makna puisi dari bait ke baitnya. Terus tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca per baitnya.
disimak ya. Kita akan menemukan makna. Maknanya itu ditulis ya. Apa aja ya makna yang kalian dapatkan. Terus gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Lalu ringkaslah tulisan tersebut. Ayo, simaklah kutipan puisi berikut. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rejeki. Ya, kutipan puisi tersebut menceritakan tentang seorang apa adik-adik? Ya, seorang montir. Dalam puisi tersebut juga diceritakan bahwa seorang montir bekerja dengan penuh semangat agar mendapat rezeki untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya. Ya, sampailah kita di penghujung dan pembahasan yang terakhir adalah menunjukkan isi puisi. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah memahami pengertian puisi, ciri-ciri puisi, terus jenis-jenis rima dan sebagainya, juga makna dari puisi. Sekarang kita akan menunjukkan isi puisi. Ya, menunjukkan isi puisi dapat dilakukan dengan membaca puisi dengan teliti, utuh ya. Terus kemudian menentukan makna yang terkandung dalam setiap bait-bait puisi gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, sekarang tugas kita adalah carilah sebuah puisi dari majalah, dari koran, bahkan dari internet. Lalu salinlah puisi tersebut dan tulislah ciri-ciri dan isi dari puisi yang kalian ambil tersebut ya. Oke, sampai jumpa di next video. Tuhan memberkati kita semua. Bye bye.